Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tentang satuan waktu. Sudahkah kalian pernah mempelajari tentang satuan waktu di kelas-kelas sebelumnya? Jika sudah, mari kita ingat kembali. Namun jika belum, mari kita pelajari. Satuan waktu itu biasanya apa contoh satuan waktu? Ya, ada jam, menit, detik, berapa hari juga bisa, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, dan seterusnya. Oke, di sini kita akan mempelajari satuan waktu yang ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari dan bermain logika bagaimana nanti menyelesaikan persoalan cerita yang berhubungan dengan satuan waktu. Pahami betul-betul, nak. Oke, yang pertama kita pelajari satuan waktu dulu tentang jam, menit, dan detik. Sini saya buatkan tangga satuan waktu. Yang paling tinggi tingkatannya adalah jam, kemudian menit, dan detik. Pahami betul-betul, nah. Oke. 1 jam, kalian semua tahu, 1 jam itu sama dengan berapa menit, nah? Berapa menit? Ya, betul, 60. Dari mana asalnya 1 jam 60 menit? Jika ini turun 1 tangga, maka dikali 60. Pahami, nak? Kalau dia turun 2 tangga, berarti 60 dikali 60. Berapa, nak? 3.600. Maka, jika 1 jam, itu berapa detik? Ya tadi, turun 1, 60. 60 dikali lagi dengan 60. 60 dikali 60, 3.600 detik. Ya. Kemudian jika 1 menit berapa detik? Ya sudah, berarti sama. 1 menit sama dengan 1 jam ke menit, yaitu 60 detik. Pahami betul-betul. Nah, sekarang kita kebalikannya naik. Mulai dari detik ke menit, detik ke jam, atau dari menit ke jam. Ya, coba. Kalau nanti naik berarti kebalikannya. Naik 1 kali tangga berarti dibagi dengan 60. Jika naiknya 2 kali, maka dibagi 60 dikali 60. Berapa dibaginya? 3.600. Contoh lain adalah seperti ini, nah. 60 detik ya sama saja berarti 1 menit. Dari mana? Dibagi 60. 3.600 detik sama dengan 1 jam. Dari mana? 3.600 dibagi, karena naik 2 kali, ya dibagi 3.600, hasilnya pun 1. Lalu 60 menit, berapa jam? Ya itu sudah, dari menit ke jam naik 1 kali tangga, berarti dibagi 60. 60 dibagi 60, 1. Pahami betul-betul, nak. Ya. Selanjutnya kita ke satuan waktu yang lain selain jam, menit, dan detik. Mulai dari hari. Oke. 1 hari itu berapa jam? Nah, kalian tahu? Ya, 24 jam. Kemudian 1 minggu itu berapa hari? Nah, 7 hari. Lalu kalau kita mau tahu berapa jamnya, ya sudah tinggal dikali 24. Dapatlah jam. Kemudian 1 bulan itu biasanya terdapat berapa minggu? 4 minggu. Ya. Kemudian 1 tahun biasanya berapa bulan? 12 bulan. Atau kalau berapa harinya? 365 hari, atau jika tahun kabisat 366 hari, karena ada tanggal 29 Februari. Oke. Sekarang 1 lustrum. Nih, biasanya yang jarang kalian tahu. 1 lustrum itu berapa tahun? Yaitu 5 tahun. Ya.
Pahami betul-betul. Lalu ada lagi satu windu. Satu windu berapa tahun nak? 8 tahun. Ini hanya mengingat ya. Jika kalian sudah pernah mempelajarinya, coba ingat kembali. Namun jika belum, ini dia tentang satuan waktu. Lalu ada lagi satu dasawarsa, atau biasa juga disebut satu dekade, ya, itu setara dengan 10 tahun. Lalu ada lagi satu abad. Ini kalian pernah tahu pasti kalau belajar sejarah, kita dijajah 350 tahun atau 3,5 abad. Berarti berapa tahun nak? Satu abad itu senilai 100 tahun, ya. Dan yang terakhir satu milenium. Oke, satu milenium berapa nak? 1000 tahun, ya. Oke, jelas? Ini bukan untuk kalian hafal, tapi kalian betul-betul harus pahami. Nah, biasanya nanti di dalam soal ujian itu yang digunakan adalah hubungannya dengan hari, kemudian lustrum, windu, dasawarsa, bisa juga abad. Ya, kalau yang dari satu hari berapa jam, satu minggu berapa hari, satu bulan berapa minggu, satu tahun berapa bulan, itu saya rasa sudah kalian paham sekali. Ya, tapi tolong pahami yang saya beri tanda kotak ini. Oke, ingat, bukan untuk dihafal, karena matematika bukan ilmu hafalan. Nanti kita ke contoh soal, biasanya kalian lebih mudah. Oke, kita ke contoh soal yang pertama. Perhatikan contoh berikut ini nak. 2 tahun yang lalu Novaldo berusia 2 lustrum. Pertanyaannya adalah usia Novaldo sekarang berapa tahun? Oke, sekarang kita cari dulu 2 lustrumnya. Paham? Berarti nanti kita cari usia Novaldo. Oke, 2 lustrum itu sama dengan berapa tahun ya? Oke, 1 lustrum tadi berapa tahun nak? 5 tahun. Berarti kalau 2 lustrum, ya sudah, tinggal 2 kita kalikan 5. Berapa tahun nak? 10 tahun. Apakah ini sudah selesai? Belum. Pemberitahuan di situ 2 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah sekarang. Ingat, ini bukan hafalan ya. Kalau yang lalu pasti ditambah, kalau yang akan datang pasti dikurang. Bukan, ini kita bermain logika. Saya umpamakan analoginya seperti ini nak. Jika saya 2 tahun yang lalu berusia 20 tahun, 2 tahun yang lalu saya berusia 20 tahun, berarti saat ini sekarang saya berusia berapa? 22 tahun. Karena itu 2 tahun yang lalu, 20 tahun. Sekarang sudah bertambah 2 tahun. Sama dengan persoalannya sekarang. Novaldo 2 tahun yang lalu itu usianya 10 tahun. Ingat, 10 tahun ini bukan usia Novaldo sekarang, tapi 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu Novaldo 10 tahun. Berarti sekarang usia Novaldo telah bertambah 2 tahun. Ya, karena kan waktu terus berjalan. Kita tambah 2 tahun. Berarti usia Novaldo saat ini adalah 12 tahun. Selesai. Jadi kalian bermain analogi, kalian terapkan saja dengan kehidupan kalian sehari-hari. Contoh tadi, jika kamu 1 tahun yang lalu usianya 11 tahun, maka sekarang usianya berapa? Sudah 12 tahun. Kan tahun ini sudah ulang tahun. Pahami nak, ya? Kita ke contoh soal nomor 2. Perhatikan, usia Wandi sekarang adalah 1,5 windu. Sedangkan usia David tahun depan 1 dasawarsa. Oke, pertanyaannya adalah selisih usia mereka sekarang adalah berapa tahun? Langkah pertama, kita cari dulu usia mereka masing-masing. Pertama, kita cari usianya si Wandi. Oke. Di situ pemberitahuannya usia Wandinya berapa nak? 1,5 windu. Oke. 1/2 windu.
Satu window berapa tahun nak? 8 tahun. Ya sudah, tinggal kita kalikan 8. Tapi ini bilangan pecahan, kita ubah menjadi pecahan biasa. Ini masih pecahan campuran. 1 dikali 2, 2, tambah 1, 3. Berarti 3/2 dikali 8. Karena kita mau ubah ke tahun. Kita coret, 8 dibagi 2 bisa nak? 2 dibagi 2, 1, 8 dibagi 2, 4. 3 dikalikan 4, 12 tahun. Oke, sampai sini kalian baca dulu tuh. Usia Wandi sekarang 1,5 window, berarti sudah. Inilah usia Wandi. Selesai ya. Yang kedua, kita cari usianya si David. Kita cari usia David sekarang. Di situ pemberitahuannya, usia David tahun depan adalah 1 dasawarsa. Kita tulis 1 dasawarsanya dulu, kita cari. 1 dasawarsa. Oke, dasawarsa berapa tahun nak? 1 dasawarsa berapa tahun nak? 10 tahun. Maka 1 dikalikan 10, ya sudah. Artinya adalah 10 tahun. Tapi ini usia David tahun depan. Pertanyaannya adalah sekarang. Nah, kita analogikan lagi. Ya. Jika David tahun depan usianya 10 tahun, maka pertanyaannya sekarang. Sudahkah sekarang usianya 10 tahun? Belum, karena 10 tahun ini baru tahun depan. Berarti sekarang masih 9 tahun. Dari mana 9 tahun? Kita kurangi 1 tahun. Ya, karena 10 tahun ini tahun depan. Pertanyaannya adalah sekarang. Ya, coba pahami soalnya. Selisih usia mereka sekarang, bukan tahun depan. Maka kita kurangi berapa nak? 9 tahun. Jika sudah seperti ini, bagaimana nak? Kita selisihkan. Apa selisih? Bilangan terbesar dikurangi bilangan terkecil. Mana yang terbesar? 12 tahun. 12 tahun dikurangi 9. Ya sudah. 12 langsung kita kurangi 9, 3. Selesailah. Berarti selisih usia Wandi dan David adalah 3 tahun. Kita ke soal selanjutnya nak, nomor 3. Gedung tua di samping sekolah tahun depan sudah berusia 1/4 abad. Perhatikan, usia gedung tua tersebut sekarang berusia berapa tahun? Pertanyaannya perhatikan baik-baik. Oke, kita cari dulu pertama usia si gedung tua itu. Ya, gedung tua. Situ ada pemberitahuan 1/4 abad. Kita cari dulu 4/4 abad. 1 abad berapa tahun nak? 100 tahun. Berarti ini kita ubah menjadi pecahan biasa mas, karena ini masih pecahan campuran. Kita ubah 4 dikali 4, 16 ditambah 1 berapa nak? 17. 17/4 dikalikan berapa 1 abad tadi? 100 tahun. Maka bisa kita sederhanakan. 4 dibagi 4, 1. 100 dibagi 4, 25. Maka 17 dikali 25. Ya sudah, kita cari saja. Ya. 5 dikali 7, 35. Simpan 3. 5 kali 1, 5. Tambah 3, 8. 2 kali 7, 14. Simpan 1. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3. Maka kita jumlah 5. 8 tambah 4, 12, simpan 1, 1 tambah 3, 4. Maka 425 tahun. Apakah ini sudah selesai nak? Belum. Di situ soalnya bilang tahun depan. Pertanyaannya adalah sekarang. Oke, sama seperti persoalan yang nomor sebelumnya. Kita analogikan lagi. Gedung ini tahun depan usianya adalah 425 tahun. Tahun depan. Sudah terjadi belum? Belum. Itu masih tahun depan. Berarti saat ini usianya berapa? Kita kurangi 1 tahun. Ya, karena mundur ke belakang 1 tahun. 425 dikurangi 1, 424 tahun. Coba sekarang kita analogikan balik lagi. Sekarang kita analogikan lagi nak.
Sekarang usia gedung tua itu 424 tahun. Tahun depan usianya adalah 425 tahun. Sesuai tidak? Sesuai. Jika kita kembali lagi ke soal. Paham? Jadi tahun depan itu usia gedungnya 425 tahun. Berarti sekarang masih 224. Nanti kalau sudah tahun depan, berarti tambah usianya 1 tahun lagi. Pahami betul-betul. Nah, ini hanya bermain logika saja, bukan dihafal. Ingat, sekali lagi, matematika bukan ilmu hafalan. Pahami betul-betul. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 4. Perhatikan soalnya, nak. Saat ayah dilahirkan, nenek berusia 83/4 windu. Jika usia ayah sekarang 7 lustrum, maka usia nenek saat ini adalah berapa tahun? Oke, pertama kita cari dulu usia si neneknya. Oke, kita cari usia nenek dulu. Di situ pemberitahuannya 83/4 windu. Ingat nak, 1 windu berapa tahun? 8 tahun. Kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 8 dikalikan 4, 32. 32 ditambah 3, 35 per 4. 1 windu 8 tahun, maka kita kalikan 8. Ya. 4 dengan 8 bisa ya. Langsung kita bagi 4. 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Sehingga sisa 35 dikalikan 2. Berapa nak? 70 tahun. Oke. Pahami betul-betul. Ini usia nenek 70 tahun. Sudah selesai. Tidak ada itu pemberitahuannya tahun lalu atau tahun depan ya. Berarti sudah. Yang kedua kita cari usia ayahnya terlebih dahulu. Ini usia nenek saat ayah dilahirkan. Paham? Sekarang kita cari usia ayahnya. Ayah. Berapa dibilang usia ayah? 7 lustrum. 7 lustrum. 1 lustrum berapa tahun nak? 5 tahun. Betul ya, sudah tinggal 7 saja kita kalikan 5, artinya 35 tahun. Oke. Pahami betul-betul. Ini usia nenek saat ayah dilahirkan, ini usia ayah saat ini. Oke. Kalau nenek berusia 70 tahun lalu ayah dilahirkan, sekarang usia ayah sudah 35 tahun. Berarti logikanya bagaimana nak? Apakah usia nenek berkurang atau usia nenek makin bertambah? Tepat sekali, usia nenek makin bertambah. Maka ayah usianya 1 tahun, nenek 71. Ayah usianya 2 tahun, 70 ditambah 2, 72 tahun. Nah, maka sekarang jika ayah sudah 35 tahun usianya, ya sudah, tinggal kita jumlahkan saja. 70 tahun kita tinggal tambah 35 tahun. Oke? 0 tambah 5 5, 7 tambah 3 10. Berarti usia si nenek ini saat ini berapa? 105 tahun. Sudah tua sekali. Paham nak? Oke, bermain logika, menyenangkan. Oke? Sekarang kita ke contoh soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Perhatikan soalnya nak. Usia kakek 3 tahun yang lalu adalah 8 windu. Oke, jika sekarang ibu berusia 3 dasawarsa, pertanyaannya adalah, maka usia kakek saat ibu dilahirkan adalah berapa tahun? Maksudnya bukan kakek yang melahirkan ibu ya, jangan sampai salah. Oke, sekarang kita cari dulu usia si kakeknya. Kakeknya. Oke. Di situ di soal dibilang berapa usia kakek? 8 windu. Tapi itu 3 tahun yang lalu. Perhatikan. 8 windu. Oke. 1 windu berapa tahun nak? 8 tahun. Maka 8 langsung saja ya nak, kita kalikan 8. Berapa 8 kali 8? 64 tahun. Apakah sudah selesai ini usia kakek? Belum. Pemberitahuannya ini 64 tahun atau 8 windu adalah 3 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah sekarang. Ini 3 tahun yang lalu masih 64 tahun. Berarti sekarang usia si kakek ini bertambah atau berkurang?
bertambah. Analoginya paham nak? Kalau sekarang usia kamu 10 tahun, maka 3 tahun yang lalu 7 tahun. Atau kita balik, 3 tahun yang lalu usia kamu 7 tahun nak. Berarti sekarang usia kamu sudah bertambah 3 tahun, artinya 10 tahun. Paham? Nah sekarang usia kakek nih 3 tahun yang lalu 64 tahun. Nah pertanyaannya kan sekarang, berarti kita tambah 3 tahun. 64 ditambah 3 berarti 67 tahun. Udah selesai nih usia si kakek. Nah sekarang kita cari usia ibu. Di situ pemberitahuannya usia ibu berapa? 3 dasawarsa. Usia ibu 3 dasawarsa. 1 dasawarsa berapa nak? 10 tahun. Maka 3 langsung saja kita kalikan 10. Dasawarsa setara juga dengan dekade. Ingat ya, harus kita ingat. Artinya ini adalah 30 tahun usia ibu. Apakah sudah selesai? Belum. Mari kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah usia kakek saat ibu dilahirkan. Oke, pahami betul-betul. Ini usia kakek saat ini. Paham? Ini juga usia ibu saat ini. Berarti pertanyaannya, kalau ibu baru lahir, usia kakek ini tambah tua atau masih muda nak? Masih muda, maka kita kurangi atau kita selisihkan. 67 tahun kita kurangi 30 tahun. 7 3. Nah, seperti ini. Jadi usia kakek ini 37 tahun. Kapan? Saat ibu dilahirkan. Ibu berusia 1 tahun. Usia kakek 38. 37 ditambah 1. Ibu usianya 2 tahun. Usia kakek 39. Dari mana? 37 ditambah 2. Nah, saat ibu usianya 30 tahun, maka 37 ini kita tambah 30 tahun. Berapa jadi usia kakek sekarang? 67 tahun. Paham nak? Oke. Kita bermain logika hari ini supaya kamu benar-benar paham matematika. Ingat, matematika bukan ilmu hafalan sekali lagi. Ya. Berpikir logika dan berpikir logis supaya kamu dapat menyelesaikan suatu masalah dalam kehidupan kamu sehari-hari. Pahami betul-betul. Oke? Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.